5 Januari tahun 2021 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara, langsung mengambil alih pasukan. Bupati Sijunjung beserta rombongan tiba di tempat upacara. Inspektur upacara menuju mimbar upacara. Penghormatan kepada Inspektur upacara. Kepada Inspektur upacara. Hormat! Jaga! Laporan Komandan upacara kepada Inspektur upacara. Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ababakti Kementerian Agama ke-75 tanggal 3 Januari 2021. Siap, laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Penghormatan kepada bendera merah
Tegak! Stop! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, mari kita sejenak menunduk kepala seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga para pahlawan yang telah gugur dalam rangka memperjuangkan membela negara ini diberikan tempat yang sebaik-baiknya di sini. Kepada yang hadir ini diberikan kekuatan untuk melanjutkan pembangunan. Ini cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara. Diulangi peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, membaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka
memberikan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali tempat. Kembali tempat. Pembacaan Panca Prasetya Korpri dan Kode Etik Pegawai Kementerian Agama. Terus. Yuk. Jalan. 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 Yuk. Jalan. 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 Di. Gerak. Lapor. Membaca. Panca Prasetya Korp Pegawai Republik Indonesia dan Kode Etik Kementerian Agama. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Panca Prasetya Korp Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korp Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji, 1. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korp Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Kode Etik Pegawai Kementerian Agama. Kami pegawai Kementerian Agama yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 1. Menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa. 2. Mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. 3. Bekerja dengan jujur, adil dan amanah. 4. Melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional dan inovatif. 5. Setia kawan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan kaum. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali tempat. Kembali ke tempat. Kanan, gerak. Maju. Jalan. Maju. Jalan. Kanan kiri. Jalan. Maju. Jalan. Berhenti. Gerak. Kanan, gerak. Teruskan. Amanat Inspektur Upacara. Pasukannya istirahatkan. Istirahat di depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Junjung, dan yang saya hormati Bapak Kesra, kemudian yang saya hormati Pak Subag, Kepala Seksi dan penyelenggara di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Junjung. Yang saya hormati Saudara Kepala Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Junjung. Selanjutnya yang saya hormati Saudara Kepala Madrasah se-Kabupaten Junjung, para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Junjung, serta seluruh upacara yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membacakan sambutan Menteri Agama Republik Indonesia pada peringatan Hari Amal Bakti ke-75 tahun 2021 sebagai berikut. Ini untuk kita semua bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin peserta upacara yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, teriring rasa syukur atas limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pagi ini kita melaksanakan upacara peringatan Hari Amal Bakti atau HAB ke-75 Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian Agama secara resmi berdiri pada tanggal 3 Januari 1946, sejak dibentuk melalui usulan sejumlah tokoh ulama dalam sidang Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Kementerian Agama yang pertama kali dipimpin oleh Menteri Agama Haji Muhammad Rasyidi telah melintasi sejarahnya yang panjang. Selayaknya kita berterima kasih dan mendoakan semoga amal bakti para perintis, pendiri dan pembangun Kementerian Agama mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, dan kita semua lebih kekuatan dalam melanjutkan cita-cita mereka untuk kepentingan bangsa dan negara dan agama. Di usia 75 tahun Kementerian Agama, mari kita memaknai segala prestasi yang telah dicapai dan menempatkannya sebagai momentum untuk menebalkan niat dan motivasi dalam mencapai yang lebih baik lagi di masa mendatang. Kementerian Agama memberikan anugerah, penghargaan dan apresiasi kepada seluruh elemen umat beragama tanpa membedakan satu sama lain atas dukungan, sinergi dan kebersamaannya mengawal tugas-tugas Kementerian Agama. Saudara-saudara yang berbahagia, peringatan Hari Amal Bakti tahun ini mengusung tema Indonesia Rukun. Tema ini sejalan dengan semangat nasional yang menempatkan kerukunan umat beragama sebagai salah satu modal bangsa ini untuk maju. Tanpa kerukunan akan sukar mencapai cita-cita besar bangsa agar sejajar dengan bangsa lain di dunia. Pengembangan toleransi dan kerukunan antar umat beragama merupakan karya bersama para tokoh agama, para menteri agama, dan aparatur Kementerian Agama dari masa ke masa. Tanpa toleransi tidak ada kerukunan. Toleransi dan kerukunan antar umat beragama dilakukan dengan tanpa mengusik akidah dan keimanan masing-masing pemeluk agama. Pengalaman membuktikan toleransi dan kerukunan tidak tercipta hanya dari satu pihak, sedangkan pihak lain berpegang pada hak-haknya sendiri. Dewasa ini kita mengembangkan moderasi beragama agar toleransi dan kehidupan sehari-hari bangsa ini.
di negara yang berdasarkan Pancasila ini tidak ada diktator mayoritas atau tirani minoritas. Dalam kegiatan itu, semua umat beragama dituntut untuk saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, di mana hak seorang dibatasi oleh hak orang lain. Pancasila adalah ideologi pemersatu yang merangkum nilai-nilai keindonesiaan sebagai bangsa yang beragama. Nilai pertama dan utama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, meneguhkan identitas nasional sebagai bangsa yang beragama dan bermoral. Komitmen religius dan moralitas menjadi barometer apakah suatu bangsa dapat menjadi bangsa yang besar atau tidak. Sejalan dengan itu, tugas dan tanggung jawab sejarah bagi seluruh bangsa Indonesia adalah mengisi negara yang berketuhanan yang Maha Esa ini sejalan dengan azas demokrasi dan kedaulatan rakyat. Bangsa Indonesia dari generasi ke generasi harus bisa menjaga komitmen nasional tentang landasan bernegara di tengah dasarnya percaturan global di bidang geopolitik, ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain-lain. Saudara-saudara yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan tentang semangat Kementerian Agama baru dan semangat baru dalam pengelola Kementerian Agama. Semangat Kementerian Agama baru itu dapat diterjemahkan dengan beberapa kata kunci. Pertama, manajemen pelayanan dan tata kelola birokrasi yang harus semakin baik, termasuk di dalamnya pelayanan penyelenggaraan haji dan umroh, pendidikan agama dan keagamaan, serta pusat pelayanan keagamaan. Kedua, penguatan moderasi beragama. Salah satu penegakan moderasi beragama adalah pada penguatan literasi keagamaan, budaya toleransi, dan lain-lain kebangsaan. Ketiga, persaudaraan yang meliputi merawat persaudaraan umat berseagama, memelihara persaudaraan bangsa dan setanah air, dan mengembangkan persaudaraan kemanusiaan. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kita semua, mari mengedepankan akal sehat dan hikmah kebijakan dalam menyikapi berbagai persoalan keagamaan dan kebangsaan saat ini maupun di masa-masa yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, demikian amanat saya dalam memperingati hari yang bersejarah ini. Dirgahayu 25 tahun Kementerian Agama. Semoga pandemi COVID-19 sebagai ujian berat bagi bangsa kita dan kemanusiaan segera berlalu dengan takdir dan pertolongan Allah. Mari jadikan agama sebagai inspirasi pembangunan bangsa dan negara. Dan mari kita senantiasa berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, melimpahkan rahmat, taufik, dan ampunannya kepada kita semua. Amin. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 3 Januari 2021. Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Aumas. Demikian sambutan ini sudah saya bacakan. Tentu ini merupakan suatu petunjuk arahan dari Menteri Agama kepada kita semua dalam rangka tentu melaksanakan tugas pokok kita sebagai pelayan masyarakat. Kemudian kesempatan ini juga saya sedikit meminta waktu kepada kita semuanya yang berkaitan dengan masa jabatan saya
insya Allah akan berakhir pada tanggal 17 Februari 2021 ini. Karena kontrak tidak bisa diperpanjang lagi, makanya pada hari ini saya kira pas saya untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan tentu dengan amanah yang diberikan kepada saya, terutama sekali pada periode pertama dan kedua. Sehubungan dengan itu, saya sebagai bupati yang sudah diamanahkan oleh masyarakat Provinsi Junjung mengemban jabatan 2 periode, tentu sudah banyak yang mesti kita lakukan selama kita bersama-sama melaksanakan amanah kita sesuai dengan tupoksi kita masing-masing, dan khususnya di bawah lingkup Kementerian Agama. Saya menyadari bahwa apapun yang kita lakukan bersama itu tidak terlepas dari dukungan masyarakat, termasuk tentu dari seluruh kepala kantor Kementerian Agama dulu sampai sekarang. Dan tentu tidak semuanya juga aspirasi yang diinginkan oleh masyarakat, dan khusus mungkin di bawah lingkup Kementerian Agama, baik dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat maupun di bidang pendidikan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan, kelemahan, hal-hal yang belum bisa kita wujudkan, saya tentu mohon maaf kepada kita semuanya dengan setulus-tulusnya, karena hal itu tidak lain adalah karena keterbatasan baik dari segi sumber daya maupun juga oleh regulasi yang ada. Dan tentunya hal-hal yang kurang berkenan saya sekaligus minta mohon maaf kepada kita semuanya atas semuanya itu, karena ini berarti upacara yang alhamdulillah selama ini setiap tahun saya juga diminta untuk jadi inspektur upacara, sehingga saya jarang yang tidak saya ikuti. Namun tentu ini yang terakhir bagi saya sebagai Bupati Junjung untuk ikut bersama-sama mengikuti hari peringatan Kementerian Agama yang sebelumnya termasuk yang hari ini. Oleh karena itu, kesempatan ini sekali lagi saya mohon maaf yang setulus-tulusnya atas kelemahan kekurangan yang mungkin selama ini belum bisa kita laksanakan bersama-sama. Dan atas dukungan semuanya, satu saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama dan seluruh jajaran yang sudah dapat kita lakukan bersama-sama. Demikian saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Bagimu Negeri. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا علي من عباده المؤمنين الصالحين يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعلي عظيم سلطان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, kami agungkan namamu ya Allah, karena Engkau adalah Zat yang Maha Agung. Kami syukuri nikmatmu ya Allah, karena Engkau adalah Zat yang pantas penerima syukur dan pujian. Kami panjatkan doa kepadamu ya Allah, karena Engkau adalah Zat yang Maha Rahman dan Rahim, yang mengabulkan segala doa kami. Oleh kerana itu ya Allah, terimalah kehadiran kami ini dengan kasih sayang-Mu, dan terimalah doa kami ini dengan ridho dan kebenaran. Ya Allah Tuhan kami, pada hari ini kami keluarga besar Kementerian Agama melaksanakan upacara peringatan Hari Amal Bakti yang ke-75 tahun 2021 dengan mengusung tema Indonesia Rukun. Dengan perdat dan inayah-Mu ya Allah, berkahilah dan ridhoilah acara kami ini. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami nantikan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada segenap keluarga besar Kementerian Agama di seluruh tanah air. Kami pasrahkan pengharapan kami, lindungilah kami bangsa Indonesia ini dari bala bencana musibah yang sedang melanda negeri kami ini. Berikan kami kekuatan untuk bersabar dalam menghadapi musibah ini. Kami mohon ya Allah, angkatlah wabah COVID-19 ini dari negeri kami ini, serta sembuhkanlah masalah kami yang terpapar COVID-19 ini, sehingga kami mampu menjadi karyawan dan karyawati Kementerian Agama yang bersih melayani, penuh integritas, profesional dan inovatif, serta semangat dan ikhlas dalam menunaikan baktinya kepada bangsa dan negara. Ya Allah Tuhan yang Maha Bijaksana, dengan semangat hari amal bakti ini, jadikanlah ini sebagai momentum kami menegaskan identitas negara kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka, memberikan negara kesatuan Republik Indonesia dewasa dan mulia, menjadikan agama sebagai inspirasi kami, mewujudkan Indonesia yang damai, hidup sehingga Indonesia menjadi besar bagi kami untuk bernaung dan cintamu ya Allah, dan sering menghormati dan kasih sayang ya Allah, sehingga Indonesia menjadi negara mati dan menjadi negara tercinta. Ya Allah Tuhan yang Maha Memberi petunjuk dan inspirasi, terimohonkan darimu ya Allah, dalam rangka mengiringi langkah kami dalam menciptakan sumber manusia untuk Indonesia maju dan berjaya, mampu mengumpulkan bangsa Indonesia. Dengan ikatan cinta, cinta para pemimpin kepada segenap rakyat, cinta rakyat kepada para pemimpinnya, cinta kepada dan sebangsa, cinta bersama akidah dan cinta bersama umat manusia. Ya Allah Tuhan yang Maha Ampunilah hati yang kita belakang dari kita, membuat kami takut akan kemarahan. Maka rangkullah kami ya Allah dalam kemahaman. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, dosa pendiri dan pendiri Kementerian Agama ini. Hanya kepadamu kami berdoa.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Terima kasih. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Mimbar Upacara.